Kita berada di zaman post-truth, dimana kemudian di zaman ini kebenaran itu tidak jelas datangnya. Bahkan kemudian kebenaran ditentukan oleh suara mayoritas berdasarkan algoritma media sosial. Kadangkala kalau itu disepakati oleh netizen itu menjadi benar, dan kalau tidak disepakati oleh netizen itu tidak benar. Tetapi menjadi sebuah persoalan penentuan kebenaran di zaman ini. Di daerah-daerah pesisir, penentuan kebenaran masih menggunakan paradigma sakralisasi, di mana kemudian kita banyak menentukan kebenaran agama lewat atribut orang. Misalnya, kalau kemudian dia berjidat hitam, kalau kemudian dia memakai peci, kalau kemudian dia secara atribut keagamaan terpakaikan dalam dirinya, maka dia sudah sah dan valid untuk mengatakan kalimat agama. Padahal kita ketahui secara bersama bahwa atribut seseorang itu tidak menentukan kebenaran dalam ucapannya, dalam tindakannya, dalam semua operasi yang kemudian terkait dengan semua aturan publik. Banyak kemudian kita temukan hari ini para pelaku korupsi itu memakai peci ketika mereka sidang. Para pelaku penggelapan dana memakai atribut-atribut keagamaan untuk kemudian mensukseskan niat-niat buruknya. Jadi sampai di sana kemudian atribut itu tidak menentukan apakah argumentasi dan pendapat seseorang itu benar apa tidak. Sudah berevolusi kebenaran dan kebaikan pada zaman ini. Dulu mungkin kita mengenal kejahatan itu kalau mereka menenteng pedang, membawa parang, atau kemudian bertato. Kita sudah bisa kemudian memberikan spekulasi bahwa mereka itu orang jahat dan tidak. Tetapi kemudian kejahatan sekarang sudah berevolusi. Tidak lagi berpenampilan secara buruk, tidak lagi berpenampilan secara cemberabut, tetapi kejahatan sekarang sudah berevolusi menjadi tampilan-tampilan yang sangat bagus sekali. Misal katakan saja, para pelaku korupsi hari ini tidak bertampilan kayak preman. Para pelaku korupsi hari ini tidak bertampilan kayak artis. Tetapi para pelaku korupsi hari ini berpenampilan khasnya kayak penjabat, memakai alma mater, memakai jas, memakai potongan-potongan yang bersifat kerapian. Jadi penting kemudian untuk kita menegaskan bagaimana sih kemudian cara kita menganalisa kebenaran pada zaman ini. Alat sederhananya adalah untuk bertanya. Dengan bertanya kemudian kita bisa mengetahui apakah atribut ini cukup mewakilkan isi daripada argumentasi orang. Apakah kemudian pakaian-pakaian yang mereka pakai yang cenderung kemana-mana pun itu mewakili kredibilitas omongannya, mewakili satu kepercayaan pula terhadap kualitas intelektualnya. Dan ini penting bagi kita sebagai kemudian pihak yang akan meng-cross-check kebenaran itu sendiri. Karena kalau kemudian kita tidak meng-cross-check kebenaran itu sendiri, maka itu akan menjadi pembodohan bagi publik, bahkan kemudian mengarah kepada hal-hal yang bersifat mencurangi kepentingan publik. Harus dibedakan kemudian bagaimana orang beragama secara personality dan orang beragama secara publik. Kadangkala kita dipertemukan dengan satu persoalan misalnya kayak gini. Kalau seseorang itu dia memiliki atribut agama dalam dirinya, berpeci dan sebagainya tadi, maka kemudian secara kapasitas publik pun dia sudah tentu benar. Ini adalah cara pandang yang keliru, karena kemudian harus dibedakan antara mana kemudian yang menjadi operasi religi di dalam personality dan operasi religi di dalam publik. Misalnya begini, di dalam personality kadang-kala kita bisa mempercayai dengan cukup mereka mengucapkan demi Tuhan ataupun dengan kalimat-kalimat agama tertentu, kita cukup bisa mempercayai mereka. Tetapi ketika kemudian mereka masuk pada urusan publik, kejujuran itu harus dibuktikan secara administratif.
Anda kemudian membuktikan satu gerak dan kemudian cara Anda dalam berorganisasi itu tidak bisa dengan menggunakan demi Tuhan, tidak menggunakan kalimat demi apapun itu, tetapi kemudian harus dibuktikan secara instrumental. Ada administrasinya, ada buktinya. Jadi harus kemudian kita bedakan, terutama kita sebagai pemerhati, terutama kita sebagai orang yang meng-cross-check seluruh aturan-aturan publik. Penting kemudian kita memahami instrumen-instrumen ini, memiliki pengetahuan-pengetahuan ini, sehingga kemudian kita bisa melihat satu aturan publik berdasarkan benar-benar kebijaksanaan. Dan salah satu hal itu juga kemudian yang penting untuk dibicarakan pada zaman ini adalah kita kadang-kala mempercayai profesionalitas orang itu berdasarkan gelar apa yang kemudian dia miliki di belakang namanya. Jujur, untuk zaman sekarang saya jujur nggak mempercayai gelar orang berdasarkan namanya sebelum kemudian dia berargumentasi untuk membuktikan isi gelarnya. Karena banyak orang yang kemudian mengambil gelar sarjana ekonomi tetapi tidak memiliki pendapat yang akademis terkait dengan ekonomi. Banyak orang yang kemudian mengambil gelar pendidikan tetapi tidak memiliki kevalitan argumentasi tentang pendidikan. Jadi sampai hari ini yang kita lihat adalah persoalannya kembali kepada pertanyaan bahwa untuk membuktikan seluruh atribut yang menempel pada diri orang itu tidak bisa dengan melihat bagaimana kemudian kasarnya terlihat di mata kita, tetapi harus dibuktikan dengan pertanyaan, harus dibuktikan dengan instrumen-instrumen secara akademis yang kita ketahui dan kita miliki. Semoga kita menjadi masyarakat yang cerdas, tidak salah menilai, dan kemudian selalu berguru pada fenomena.